pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, jaga baik rekam jejak kita, karena kita bisa mengalami malapetaka yang tidak terbayangkan kalau kita hidup tidak menjaga diri. Hidup suka-suka, tidak peduli apa kata orang. Mari mulai sekarang jaga baik hidup kita. Kalau sudah betul, sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah lepaskan dari kutuk, engkau pasti dapat bertumbuh secara rohani sampai dewasa rohani. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib yang akan kami dengar sebentar. Walaupun bagian firman Tuhan ini memberitakan sesuatu yang mengerikan dan negatif, tetapi kami percaya di balik itu kami dapat belajar sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab 2 Samuel pasal 18 ayat 9. 2 Samuel 18 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon terbantin itu sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang Bagal yang dikendarainya berlari terus. Amin. Terjadi pertempuran. Tadi Absalom dengan anak buahnya dan sebagian umat Israel memberontak melawan Raja Daud. Kemudian Raja Daud mengungsi untuk menyelamatkan supaya tidak terlalu banyak korban, dan kemudian merajalelalah ini sampai dengan sikap hati yang tidak bermoral, saudara sekalian, Absalom itu. Tapi kemudian oleh anugerah Tuhan, yang benar tentu benar, yang salah tentu salah. Kemudian terjadi pertempuran antara orang yang memihak Daud dan yang memihak Absalom. Akhirnya karena anugerah Tuhan, saudara sekalian, maka Absalom terdesak sampai ke tengah-tengah hutan, kata ayat 8. Kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu dan
dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Coba bayangkan saudara sekalian. Hutan katanya Tuhan pakai, kita tidak tahu. Mungkin di hutan itu ada rawa misalnya, orang terperosok ke dalamnya mati, atau orang kemudian ketemu dengan akar-akar pohon, kemudian terlilit akar pohon, sedang lari, kemudian dia terjebak di sana. Banyak macam kemungkinan. Nah, salah satu itulah pemimpinnya, dia naik bagal. Bagal itu sejenis keledai yang mudah dikendalikan dan biasanya menjadi kendaraan raja-raja. Dia naik bagal saudara sekalian, lewat di pohon, di bawah pohon terbantin. Rupanya pohon itu ada dahan atau cabangnya begini bentuknya. Dia lewat di bawahnya. Saudara sekalian, perhatikan muka saya. Lihat muka saya sekarang. Semua pemirsa, perhatikan muka saya. Bisa saudara membayangkan siapa yang menanam pohon itu? Tuhan yang menanamnya. Dan bagaimana cabangnya kok persis dengan lehernya Absalom yang sedang melarikan diri. Saudara, hati-hati, rekam jejakmu, perhatikan, jangan engkau menjadi orang yang lupa kacang akan kulitnya. Air susu dibalas dengan air tuba. Engkau akan mengalami. Tugas saya bukan nyumpahi orang, saudara sekalian. Tapi sudah terlalu banyak di dunia ini orang yang berbuat seperti itu. Bayangkan ayah kandungnya sendiri dikudeta sama apa? Sama Absalom. Coba, betapa mengerikan sikap hati seperti itu. Dan kemudian terjadilah apa? Alam yang membalasnya, pohon yang membalasnya. Jadi mari kita perhatikan hidup kita lebih serius lagi di akhir zaman, saudara sekalian. Jangan pernah lupa itu. Hati-hati. Bila mulai ada roh iblis yang mendorong engkau untuk lupa kacang akan kulitnya, engkau sudah ditolong oleh orang itu, bahkan oleh pendeta itu. Kalau bukan pendeta itu yang nolong saudara sekalian, engkau tidak ada sampai sekarang. Begitu juga air susu dibalas dengan air tuba. Oh, sedih sekali saudara sekalian. Kalau kita mendengar cerita-cerita, ada banyak cerita sekarang demikian. Udah ditolong dengan baik, sampai diangkat, sampai naik ke jenjang lebih tinggi, kemudian dia injak kepala orang yang sudah menolong dia dari sana. Lihat itu, Absalom, ayah kandungnya sendiri, ya, dia kudeta dengan sikap yang tidak bermoral. Saya sampai tidak berani khotbah itu saudara sekalian, karena ngeri sikap hati Absalom yang sedemikian rupa jahatnya. Tetapi lihat ujung jalannya saudara sekalian, lihat kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi bagal. Ketika bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon terbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang bagal yang kendarainya berlari terus. Akhirnya dia mati, terbunuh. Luar biasa sekalian, luar biasa. Luar biasa apa? Mengerikannya. Dan katanya rambut Absalom itu panjang, cantik, ikal. Dia laki-laki loh. Dan banyak penafsir mengatakan bahwa rambut itulah yang membawa malapetaka. Hati-hati, jangan kebanggaan kita membawa malapetaka kepada kita. Waktu dia terjebak di dahan pohon itu saudara sekalian, rambutnya kemudian juga tersangkut di dahan pohon itu. Oleh karena itu, jangan ada yang saudara banggakan lebih daripada Tuhan Yesus. Jangan ada sikap hati yang tadi saya sudah katakan, saya ulang-ulang katakan. Mari kita belajar rendah hati,
jaga track record kita sampai ke garis akhir. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menyampaikannya kepada kami. Lindungi hati semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini, supaya tidak ada seorang pun yang berani melakukan hal yang seperti Absalom, sehingga kami akhirnya mengalami malapetaka yang dahsyat. Ampuni kami Tuhan bila mulai terpikir sesuatu yang seperti itu. Tuhan memberkati kami Tuhan semua, dan nyatakan kuasa-Mu kepada kami berikutnya dengan hidup berkemenangan setiap hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.